Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan kami di POKP Podcast atau Podcast Po Kemang Pratama. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang pajak, lanjutan dari part 1 beberapa bulan yang lalu. Kita juga membahas tentang pajak. Sebenarnya di part 1 itu sudah disinggung ya, tentang PPS. Nah, hari ini kita membahas khusus perpajakan, di materinya adalah tentang PPS. Nah, apa itu PPS? Masih banyak yang bingung ya antara PPS dan tax amnesty. Hari ini Bapak Novianto Indra Setiawan akan menjelaskan semua itu supaya kita dapat mengerti. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar jikalau Bapak Ibu masih kurang mengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar PPS ini bisa ditanyakan. Apa itu PPS? Program Pengungkapan Sukarela. Nah, langsung saja saya serahkan ke Bapak Novianto Indra Setiawan untuk menjelaskan apa itu PPS. Baik, terima kasih Pak Gembala. Puji syukur kita masih punya waktu untuk membahas tentang satu program pemerintah ya, dalam hal ini dipercayakan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu suatu program yang tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya, Pak Pendeta. Jadi waktu di podcast part 1 saya pernah mengungkap sedikit ya tentang program ini. Saya nggak mengungkap banyak waktu itu karena perlu waktu khusus untuk membahas program pemerintah yang baru di launch tahun 2022 ini. Nah, baik, secara panjang lebar saya akan jelaskan program pengungkapan pajak sukarela ya, program pengungkapan sukarela ini voluntary disclosure program dalam bentuk PowerPoint. Banyak PowerPoint-nya, tapi nanti saya tidak akan bahas semuanya ya, ada beberapa PowerPoint nanti yang saya skip Pak Pendeta, tapi materi-materi yang urgent dan penting saya akan perdalam. Baik. Sejarahnya begini, jemaat dan para wajib pajak. Sejak tahun 1983 kita sepakat menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system. Ya, ini merubah pada sistem pemungutan pajak yang sebelumnya, yang official assessment system. Di mana self assessment system ini negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yang sering saya singkat dengan 3M. Ya, menghitung, menyetor dan melapor. Ya. Adapun kesuksesan daripada sistem pemungutan pajak ini adalah kepatuhan daripada wajib pajak. Ya, berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak ini yaitu self assessment system adalah ada atau tidak adanya kepatuhan daripada wajib pajak. Seperti itu Pak Pendeta. Nah, kepatuhan wajib pajak ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, misalnya pelaporan, penyetoran, seperti itu. Sementara kepatuhan material adalah kepatuhan perpajakan yang berkaitan dengan kebenaran daripada materi yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, self assessment wajib pajak ini nanti akan disampaikan dalam bentuk surat yang diberi nama surat pemberitahuan atau SPT. Ya, ada yang SPT yang bersifat massa dan ada SPT yang tahunan. SPT massa itu SPT yang disampaikan oleh wajib pajak setiap masa pajak. Ya, Januari, Februari sampai dengan bulan Desember. Sementara SPT tahunan adalah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak 1 tahun sekali. Ya, untuk wajib pajak orang pribadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sementara untuk wajib pajak badan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, lewat SPT inilah kepatuhan wajib pajak disampaikan, ya, disampaikan atau dilaporkan, begitu kira-kira. Nah, namun wajib pajak juga manusia, ya, wajib pajak juga manusia yang tidak luput dari lupa, ya, mungkin khilaf, ya, mungkin ya seperti itu. Mungkin ada 1-2 wajib pajak yang lupa melaporkan seluruh harta kekayaan atau penghasilan yang dia miliki, seperti itu. Nah,
untuk menghindari law enforcement yang terjadi pada diri wajib pajak, maka DJP membuka ruang ya pada tahun 2016 diadakanlah tax amnesty. Ya, pada tahun 2016 diadakanlah tax amnesty. Pada saat itu diterbitkanlah Undang-Undang 11 tahun 2016 ya, di mana wajib pajak diberi kesempatan ya untuk mengungkap ya harta kekayaan yang belum sempat dilaporkan di SPT tahunannya. Ya, pada waktu itu sampai yang dipakai sebagai base tahun pajak adalah sampai dengan tahun pajak 2015. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, wajib pajak diberi kesempatan untuk memperbaiki pelaporan SPT-nya waktu itu. Ya, dengan menebus atau membayar sejumlah tertentu, persentase tertentu yang sudah ditetapkan di Undang-Undang 11 tahun 2016 itu, maka wajib pajak mendapatkan pengampunan pajak. Ya, gitu. Lalu berangkat ke tahun 2017 ya, program tax amnesty ini hanya 1 tahun. Lalu di tahun 2017 diterbitkanlah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Ya, ini masih dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin pada saat tax amnesty masih lupa juga ada harta yang belum dilaporkan gitu ya, kira-kira ya. Waktu itu program ini disebut dengan program pas final ya, pengungkapan aset sukarela final waktu itu. Nah, ternyata di masa pandemi kemarin jemaat dan wajib pajak ada timbul wacana ya, bagaimana kalau tax amnesty dihidupkan kembali. Ya, yang tahun 2016 itu dibuat jilid kedua gitu ya, minta dijilid keduakan karena masih ada beberapa wajib pajak yang mungkin saya belum sepenuhnya ungkap harta saya. Ya, kita sangat hargai kepatuhan wajib pajak seperti ini. Ya, akhirnya pemerintah membuka ruang untuk itu, tapi bukan program tax amnesty lagi. Ya, ini ya sering salah arti nih tadi Pak Pendeta sampaikan apa bedanya antara tax amnesty dan program yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan tax amnesty ya. Tax amnesty kita ya tahun 2016 itu. Ya. Nah, program yang sekarang ini teman-teman dan jemaat serta wajib pajak yang lain yang melihat podcast ini, program ini adalah program pengungkapan sukarela PPS, ya, Voluntary Disclosure Program atau VDP. Ya, agak berbeda dengan program tax amnesty. Cuma nanti ada beberapa fasilitas mungkin yang ditawarkan oleh program PPS ini yang agak mirip dengan tax amnesty. Ya, untuk lebih lengkapnya mari kita akan buka ya paparan kami dari Direktorat Jenderal Pajak terkait program PPS ini ya, yang didasarkan pada PMK 196 /PMK poin 03 /2021. Ya, ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Baik. Nah, apa sih tujuan pada program pengungkapan sukarela ini? Ya, tujuan pada program ini adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, ya, secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Ya, jadi based on daripada kegiatan pengungkapan sukarela ini adalah pengungkapan harta. Ya, pengungkapan harta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui jemaat dan para wajib pajak, harta ini sebenarnya adalah pengejawantahan ya bahasa Jawanya. Tapi bahasa Indonesianya kira-kira apa tuh pengejawantahan Pak Pendeta? Harta ini mewakili dari penghasilan yang kita miliki. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada harta yang kita tidak ungkap atau kita tidak lapor, ada kemungkinan ya ada penghasilan yang tidak kita laporkan. Ya, karena harta tadi kita miliki dari penghasilan yang kita miliki. Kira-kira logikanya seperti itu, ya, gitu. Nah, jadi dasar pada pengungkapan sukarela ini adalah harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak. Next. Tujuannya apa? Meningkatkan kepatuhan sukarela daripada wajib pajak. Ya, program ini tujuan akhirnya adalah tercipta tax voluntary compliance
Apa itu? Kepatuhan wajib pajak yang sudah sifatnya sukarela, voluntary. Ya, jadi wajib pajak nanti arahnya yang namanya sukarela ini ya tidak perlu ditakut-takuti, ya tidak perlu diperiksa atau diintimidasi biasanya ya untuk membayar pajak. Tapi dengan kesadaran dia sendiri, dia memahami apa arti pentingnya pajak, dia akan membayar pajak ya atau melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Nah, program ini dilakukan dengan 3 asas. Yang pertama adalah asas kesederhanaan, Pak Pendeta. Ya, karena program ini nanti akan mengungkap kewajiban-kewajiban pajak dari tahun program tax amnesty sampai dengan 15 plus tahun 16 sampai dengan 2020. Ya, kesederhanaannya di mana? Kita tidak perlu memperbaiki SPT kita lagi. Ya, tidak perlu. Ya, kita tidak perlu memperbaiki SPT kita lagi. Misalnya kita punya harta tahun 17 yang kita peroleh, saya sadar tahun 17 saya punya harta tapi belum saya laporkan di SPT saya. Jadi saya nggak perlu bongkar SPT 17 untuk diperbaiki, tidak. Ya. Terlalu lama ya sudah dibongkar lagi yang ke belakang. Nah, inilah kesederhanaan. Ya, nanti dengan mengisi yang namanya surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH, maka nanti kewajiban pajak 16, 17, 18, 19, 20 terangkai menjadi satu surat saja. Lebih sederhana. Lebih sederhana daripada membetulkan setiap tahun pajak. Ya. Lalu yang kedua adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Kepastian hukumnya di mana? Nah, nanti di program pengungkapan sukarela ini, VDP ini, teman-teman, ada beberapa fasilitas yang menjamin, ya, yang menjamin bahwa si peserta program ini nanti misalnya tidak akan diaudit, ya, tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak akan dilakukan kegiatan penyidikan pajak, gitu ya, gitu, ya, ada kepastian hukumnya. Lalu yang terakhir adalah kemanfaatannya, ya, kemanfaatannya. Nah, 3 asas inilah yang ingin dicapai dari program pengungkapan sukarela ini, ya, kira-kira itu. Nah, program pengungkapan sukarela ini nanti ada 2 jenis kebijakan, ya, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Apa bedanya kebijakan 1 dan kebijakan 2? Ya, baik, kita baca slide ini. Kebijakan 1. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Jadi kebijakan 1 ini didesain untuk peserta tax amnesty tahun 2016. Ada hubungannya Pak ya? Iya. Jadi peserta tax amnesty tahun 2016 yang belum seluruhnya mengungkapkan hartanya, lalu di tahun 2022 ini ingin mengungkapkan hartanya, nanti mereka bisa memanfaatkan kebijakan 1 ini. Nah, pesertanya siapa nih? Peserta wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu ikut tax amnesty. Ya, jadi bisa orang pribadi dan bisa badan wajib pajaknya. Ya, basis pengungkapannya apa? Harta sampai dengan 31 Desember 2015. Ya, karena tax amnesty tahun 2016 itu based on-nya adalah harta per 31 Desember 2015. Ya, misalnya dulu kita sudah ikut tax amnesty nih tahun 2016, tapi ternyata kita sadar ada harta kita yang tahun 13-14 belum kita ungkap. Kita bisa ungkap sekarang, teman-teman, rekan-rekan wajib pajak dan seluruh jemaat. Ya, kita bisa ungkap sekarang di tahun 2022 ini dengan kebijakan 1. Ya, tarifnya itu. Tarifnya kok lebih tinggi daripada tax amnesty? Iya, karena ini memang bukan tax amnesty. Tax amnesty berapa persen Pak? Dulu 2%, 3%, 5%, ya, tergantung bulan dia ikut. Ya, ini enggak. Ya, dulu 1 tahun, ini enggak. Program ini cepat sekali. Ya, hanya 6 bulan sampai dengan 30 Juni 2022. Ya. 11% itu untuk harta deklarasi luar negeri. Apa sih Pak deklarasi luar negeri itu? Kita punya aset di luar negeri tapi belum kita ungkap di SPT kita. Itu deklarasi namanya, mendeklar. Ya, nanti dikenakan 11% ya tarifnya. Nanti kita akan belajar cara menghitungnya ya. Lalu 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri. Ya, harta luar negeri repatriasi itu apa? Harta kita yang ada di luar negeri kita bawa masuk ke Indonesia. Itu namanya repatriasi. Ya, dan harta dalam negeri yang belum kita ungkap itu tarifnya 8%.
Ya, sementara 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri kita ungkap lalu kita investasikan dalam bentuk surat berharga negara atau investasi yang lain ya. Contohnya nanti renewable energy. Ya, energi yang terbarukan gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, kebijakan 2. Nah, kalau kebijakan 2 ini benar-benar untuk mereka yang tidak ikut program amnesti, tapi hanya terbatas untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan tidak ada lagi program untuk mengungkapkan hartanya. Ya, kebijakan 2 ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Ya. Yang belum mengikuti teks amnesti. Ya. Harta yang diungkap adalah harta tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Ya, based on-nya itu SPT 2016 sampai 2020. Tarifnya lebih besar daripada kebijakan 1. Ya, 18%, 14% dan 12%. Ya, lebih besar pada kebijakan 1. Ya, kira-kira itu ya 2 program yang ditawarkan oleh pemerintah, dalam hal ini diinisiasi oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk membantu wajib pajak memperbaiki kepatuhan voluntary-nya. Nah, program ini sangat terbatas waktunya, rekan-rekan wajib pajak dan seluruh jemaat POKP terkasih, hanya 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Ya, seperti itu Pak Pendeta. Oke, bisa saya lanjut ya? Ya, silakan Pak. Nah, apa sih manfaatnya ikut program ini? Manfaatnya bagi peserta kebijakan 1 dan kebijakan 2 agak berbeda ya. Peserta kebijakan 1 tidak akan dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, Undang-Undang Teks Amnesti yang lama. Ya, Undang-Undang 11 tahun 2016. Apa sih pasal 18 ayat 3 itu? Sanksi 200% jemaat. Jadi kalau ada harta yang kita sudah ikut teks amnesti ya, misalnya ya, tahun 2016, ternyata di 2020 ketahuan nih ada harta yang belum kita ikut teks amnestikan. DJP tahu ada informasi itu ya. Anda akan dikenakan sanksi 200%. Tapi dengan mengikuti program voluntary disclosure program ini, VDP ini, maka Anda dibebaskan dari pengenaan sanksi itu. Ya, Anda tidak dikenakan sanksi 200%, implikasinya Anda bayar tarif-tarif yang tadi. Ya, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, perlindungan data, ya, perlindungan data. Jadi semua yang Anda ungkap dalam program PPS ini akan di-keep ya, akan benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu manfaatnya untuk kebijakan 1. Sementara untuk kebijakan 2 agak berbeda. Kalau tadi kebijakan 1 tidak dikenai sanksi 200%, kebijakan kedua dijamin tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Artinya apa? Teman-teman tidak akan dilakukan tindakan pemeriksaan. Karena ketetapan tadi harus dilakukan lewat media pemeriksaan pajak. Ini program ditawarkan untuk para wajib pajak. Kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Anda sudah ikut program ini, tapi Anda tidak full disclosure gitu. Anda tidak sepenuhnya mengungkap. Nah, maka jaminan tidak ditetapkan ini ya, mohon maaf, nanti bisa dicabut jaminan ini ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka sangat diharapkanlah kepatuhan daripada wajib pajak ini, ya, kira-kira ya. Sementara manfaat program yang kedua adalah perlindungan data ya, itu sama ya. Nanti data dan informasi yang Anda ungkap tidak akan dijadikan dasar untuk kegiatan penyelidikan ya, atau pemeriksaan bukper, penyidikan atau penuntutan di pidana terhadap wajib pajak. Kira-kira ini Pak Pendeta, jemaat dan seluruh wajib pajak yang melihat program ini, manfaat daripada program pengungkapan sukarela ini. Konsekuensinya, nah ya, konsekuensinya.
bagaimana kalau kita menciderai daripada program ini? Ya. Ya Pak ya? Ya. Ya. Bagi peserta konsekuensi bagi kebijakan satu, ya, mereka yang sudah pernah ikut program Tax Amnesty tahun 2016. Ya. Ya. Apabila DJP menemukan harta lainnya, ya, Anda sudah ikut program ini peserta TA tahun 2016, lalu ikut program PPS tahun 2022 ini, lalu tiba-tiba ada harta yang nggak diungkap oleh wajib pajak. Oke. Ya. DJP menemukan harta itu, ya, lihat sanksinya, nah, ya. Harta baru atau kurang atau belum diungkap saat tax amnesty, maka akan dikenakan sanksi tarif PP 36 tahun 2017. Ya, tarifnya ada yang di samping itu. Ya. Untuk wajib pajak badan 25%, Ya. OP 30%, WP tertentu 12,5%, ya. Dikali harta baru yang belum terungkap, ditambah sanksi undang-undang TA yang 200% tadi. Wah, besar sekali. Ya, besar sekali. Ya, jadi nggak boleh main-main lagi di PPS ini. Ya. Saya sudah ikut TA, saya ikut PPS juga. Ternyata di PPS ini tidak semuanya full disclosure juga Anda. DJP menemukan data, ada harta yang belum Anda ungkap lagi. Sanksinya sangat berat. Berat Pak. Ya, jadi harus berpikir dua kali ya teman-teman ya. Iya. Ya, harus berpikir dua kali. Ya, kira-kira seperti itu ya. Next, untuk kebijakan 2. Nah, kalau untuk kebijakan 2, bagaimana saya sudah ikut program ini, tapi suatu saat DJP menemukan data ada harta yang belum saya ungkap, gitu ya. Maka sanksinya adalah 30% dikalikan dengan harta baru yang belum diungkap, ditambah sanksi berdasarkan Undang-Undang KUP, ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, kira-kira begitu. Nanti pakai sanksi berupa bunga, ya, ada uplit faktornya segala macam, ya, agak rumit. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kelihatannya kita tidak boleh main-main dengan PPS ini. Ya, betul. Ya, gitu. Tapi ini pilihan teman-teman, ya, pilihan dari jemaat. Anda mengikuti program ini boleh, tidak juga boleh. Iya, namanya juga sukarela, Pak. Selamanya sukarela. Ya, cuman yang mengikuti program ini nanti dapat fasilitas tadi. Ya, tidak akan ditimbulkan ketetapan pajak. Ya, tidak akan dilakukan kegiatan audit, penyelidikan, bahkan penuntutan pidana terhadap WP, ya. Ini fasilitas. Silahkan mau pakai atau tidak. Gitu ya, kira-kira. Tapi kalau Anda memutuskan memakai fasilitas ini, ya, jangan main-main. Harus jujur. Jangan main-main atau berharap nanti mudah-mudahan ada TA yang kedua, TH jilid 2 atau PPS jilid 2. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu ke sana. Ya, belum ada diskusi tentang itu. Ya, kira-kira sementara program ini hanya di bulan Juni ini sampai Juni terakhir. Ya, sampai Juni terakhir. Makanya kemarin saya wanti-wanti ke Pak Pendeta, tolong saya di awal-awal Juni di podcast untuk materi ini untuk jemaat kita. Ya, karena terus terang sudah ada beberapa jemaat yang sudah mendapat email cinta dari DJP. Surat cinta dari DJP. Ini ada harta ini kok nggak dilaporkan gitu ya. Dan puji Tuhan ada beberapa jemaat kita juga yang sudah respon, ya. Ada yang kemarin ke rumah kita belajar bareng dengan saya, ya. Sekarang sudah selesai urusannya. Kakak saya pun dapat surat cinta, ya, kakak saya. Ya, gitu kira-kira teman-teman, ya. Next, ya. Lanjut, ini Pak. saya skip aja. Oke, lalu bagaimana Pak cara saya ingin mengikuti program ini? Nah, ya, Bapak Ibu jemaat dan wajib pajak yang lain bisa memanfaatkan DJP online. Ya, tidak perlu datang ke kantor pajak, ya. Semua nanti bisa Anda lakukan di depan gadget Bapak Ibu semua. Ya, tidak perlu datang ke kantor pajak, ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses ke DJP online yang biasa Bapak Ibu mengisi SPT tahunan. Ya, nanti di sana ada menu tentang PPS ini. Nanti tinggal diaktifkan, ya, lalu isi e-form yang ada di sana. Ya, jadi tata caranya nanti dengan media elektronik, Pak Pendeta. Ya, tidak perlu datang ke kantor pajak antri-antri seperti tahun 2016 dulu, ya, waktu tax amnesty dulu. Iya, betul. Ya, kira-kira seperti itu. Tata caranya nanti Anda mengisi e-form yang sudah disediakan, nanti di akhir podcast ini akan saya tunjukkan formulirnya seperti apa. Ya, nanti setelah Anda hitung lalu ketemu setoran yang harus Anda setor sesuai dengan tarif-tarif tadi,
lalu Anda bayar ke kas negara lewat e-billing ya. Nah, ya lewat e-billing ya, nanti lalu Anda submit lewat DJP online juga, nanti DJP akan terbitkan surat keterangan ya, SKET surat keterangan bahwa Anda adalah peserta program PPS ini. Oh, ini e-formnya sudah terbuka sekarang Pak? Udah bisa diakses? Sudah bisa diakses. Okay. Sudah dari sejak 1 Januari sudah bisa diakses. Okay. Ya, tapi syaratnya Anda mengaktifkan dulu di DJP online Anda. Ya, lewat itu di Google Anda ketik saja one stop tax service gitu ya, nanti keluarlah DJP online. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah sekali. Ya, nanti mungkin linknya kita cantumkan di deskripsi juga link. Ya, siap. Boleh. Nah, apa saja sih yang harus nanti kita lampirkan dalam formulir itu? Yang pertama adalah bukti bayar. Ya, bukti bayar dalam bentuk NTPN. Ya, nanti begitu sudah kita setor ke bank, nanti kita akan dapat bukti setor, dan di dalam bukti setor itu nanti ada nota tanda pembayaran nasional NTPN. Ya, yang menerbitkan bank. Kenapa? Karena itu nanti harus di record ke SPPH kita ya. SPPH itu surat pemberitahuan pengungkapan harta. Ya, kelengkapan SPPH adalah salah satunya adalah bukti store. Yang kedua adalah daftar rincian harta kita. Ya, nanti sudah ada di formnya, kita tinggal isi. Ya. Lalu yang ketiga adalah daftar utang. Ya, jadi begini kok, kenapa daftar utang dimasukkan? Jadi nanti yang dikenakan tarif daripada PPS ini bukan nilai nominal harta kita saja, tapi kalau misalnya atas kepemilikan harta tadi diperoleh dengan cara utang, maka harta tadi dikurangi dulu dengan saldo hutang kita, Pak Pendeta. Misalnya kita punya harta tadi kredit ya, dengan cara berhutang atau kredit rumah misalnya 500 juta. Ya, kita sudah saat ini sampai dengan tahun 2020 masih ada angsurannya atas rumah tadi, misalnya masih 100 juta. Maka nanti yang dikenakan tebusan bukan 500 juta, tapi 500 juta dikurangi dulu dengan saldo hutang atas rumah tadi. 500 kurangi 100, 400 juta jadi dikenakannya. Lalu pernyataan. Ya, kalau Anda melakukan repatriasi dan atau investasi. Repatriasi itu begini jemaat, harta kita yang di luar negeri ya, kita disclosure, kita ungkap secara sukarela ya, lalu kita tarik harta tadi ke dalam negeri. Itu namanya repatriasi. Ya, misalnya saya punya deposito di salah satu bank di luar negeri, saya ungkap lewat PPS ya, lalu deposito tadi saya pindahkan ke Indonesia. Ya. Itu juga nanti kita harus buat surat pernyataan, dan harta seperti ini akan dikenakan tebusan lebih rendah. Lebih rendah. Karena memang arahnya kita ingin ya harta-harta di luar negeri tolong dong balik deh ke Indonesia gitu ya, biar kegiatan ekonominya tumbuhnya di Indonesia gitu, harapan kita seperti itu. Ya, ini kira-kira beberapa lampiran yang nanti harus dilengkapi di SPPH kita, surat pemberitahuan pengungkapan harta kita. Tambahan kelengkapan untuk kebijakan 2 ini adalah apabila jemaat atau wajib pajak sedang melakukan permohonan restitusi, ya, restitusi itu ada kelebihan pembayaran pajak kita di negara, lalu kita minta dikembalikan, maka salah satu syaratnya harus mencabut permohonan itu. Jadi permohonan untuk restitusi tadi dicabut, ya, atau kita sedang melakukan upaya hukum, ya, misalnya wajib pajak diperiksa lalu diterbitkan surat ketetapan pajak, lalu wajib pajak tidak terima atas surat ketetapan pajak tadi, bisa melakukan upaya hukum, mengajukan keberatan atau banding misalnya, maka kalau mengikuti program PPS yang kebijakan 2 ini, itu juga harus dicabut upaya hukum tadi, harus dicabut, untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, kira-kira itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk peserta program kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Kalau kebijakan 2 ada tambahan itu tadi, ada permohonan hukum atau restitusi harus dicabut. Kira-kira begitu. Begitu pula dengan banding atau gugatan. Ada wajib pajak juga mungkin tahun 16 sampai dengan tahun 2020 sedang melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak misalnya, maka itu juga harus dicabut. Jadi harus sama-sama sukarela, harus sama-sama
Anda harus sukarela merelakan hak Anda, ya seperti restitusi atau upaya hukum. DJP juga harus sukarela tidak mengenakan pajak full gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi simbiosis mutualisme di antara DJP dengan wajib pajak, kira-kira begitu ya. Nggak ada dusta gitu di antara. Win-win solution lah gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Salah satu teknik manajemen dalam menyelesaikan konflik adalah win-win solution ya, kira-kira seperti itu. Mungkin di Alkitab juga begitu Pak Pendeta. Ada, Pak. Ya kira-kira begitu. Ya, nah sekarang kita belajar menghitung ya. Bagaimana cara menghitung PPS ini ya, PPh final atas PPS ini. Caranya sederhana teman-teman, para jemaat. Tarifnya dikalikan dengan nilai harta bersih. Ya, tarifnya dikalikan dengan nilai harta bersih untuk yang kebijakan 1. Ya, tarifnya dikalikan nilai harta bersih. Tarifnya yang mana? Tadi ya, yang kita sudah ungkap ada 3 tarif tadi. Ya, 11, 8 dan berapa saya agak lupa. Ya. Nah, yang dimaksud dengan harta bersih itu apa? Harta dikurangi hutang. Ya. Hutang tapi sesuai dengan undang-undang teks amnesti. Mudah-mudahan jemaat ingat pada waktu dulu ikut teks amnesti, hutang juga sebagai pengurang harta bersih. Ya, sebagai pengurang harta dalam menentukan harta bersih. Tapi tidak 100% hutang diakui sebagai pengurang. Ya, untuk orang pribadi kalau nggak salah hanya 50% dari hutangnya. Ya, misalnya saya punya aset rumah 500 juta, tapi hutang saya untuk memperoleh aset tadi masih 100 juta. Ya. Bukan 500 dikurangi 100. Tapi maksimal yang bisa dikurangkan hanya 75% dari 100. 75 juta. Ya, jadi harta bersihnya adalah 500 dikurangi 75 juta. Ya, itulah yang akan dikenakan PPh finalnya nanti. Sementara untuk wajib pajak badan, utangnya maksimal yang bisa dijadikan pengurang adalah 75%. Ya, cara menghitungnya seperti itu, sederhana sekali. Ya, tarif yang sudah ditentukan tadi 3 lapisan tadi ya, bukan 3 lapisannya, 3 jenis tadi, kalikan dengan nilai harta bersih. Harta bersih berasal dari harta dikurangi dengan hutang. Namun untuk kebijakan 1 ini hutangnya dibatasi. Untuk orang pribadi maksimal hutang yang bisa dijadikan pengurang adalah hanya 50% dari hartanya. Ya, sementara untuk wajib pajak orang badan 75% dari nilai hartanya maksimal. Ya, dibandingkan nanti ya, dibandingkan antara nilai hutangnya yang actual dengan perbandingan 50 atau 75% dikalikan nilai hartanya. Sementara untuk sebelum kebijakan 2, pedoman ya, pedoman nilai harta. Ya. Kebijakan 1. Iya, kebijakan 1. Bagaimana kalau harta yang saya ungkap adalah kas dan sekarat kas? Ya. Berapa nilai yang harus saya ungkap? Nilai nominalnya. Ya, nilai nominalnya berapa rupiah? Ya. Dalam bentuk rupiah ya, IDR ya. Tapi bagaimana kalau hartanya berupa bumi dan atau bangunan? NJOP. Ya, tapi kalau kendaraan NJKB, nilai jual kendaraan bermotor, gitu ya, gitu. Tapi bagaimana kalau yang saya miliki adalah emas dan perak? Ya, kita pakai dasarnya adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam, Aneka Tambang Tbk. Ya, mereka merilis ya, setiap periode mereka merilis tuh, ya, berapa nilai pasar pada emas dan perak. Ya, lalu bagaimana kalau kita punya saham? Ya, harta yang kita ungkap berupa saham. Nilai yang dipublikasikan oleh BEI, Bursa Efek Indonesia. Ya. Oke, ya. Bagaimana kalau surat berharga? Ya, maka nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Ya. Untuk SBN ya, untuk efek yang bersifat utang dan atau sukuk ya. Yang diterbitkan perusahaan. Nah, nilai-nilai ini berdasarkan kondisi kapan? Kondisi pada akhir tahun pajak terakhir. Kalau kebijakan 1 berarti per 31 Desember 2015. Ya, ini untuk pedoman nilai harta kebijakan 1. Lalu bagaimana cara menghitung PPh final yang kita harus bayar kalau kita ikut program kebijakan 2? Ya, kita akan belajar. Syarat dan ketentuan untuk kebijakan 2 yang pertama yaitu tidak sedang diperiksa.
Ya, kita sedang wajib pajak sedang tidak dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Ya, jadi dia dalam kondisi tidak sedang terperiksa. Atau yang kedua, dia sedang tidak kondisi di bukper. Bukper itu pemeriksaan bukti permulaan. Ya, jadi penegakan hukum di DJP itu ada soft law enforcement dan ada hard law enforcement, Pak Pendeta. Ya, soft law enforcement itu lewat penelitian dan pemeriksaan, sementara hard law enforcement itu lewat pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Apa sih pemeriksaan bukti permulaan? Pemeriksaan bukti permulaan adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan dugaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, jadi kalau ada wajib pajak ditengarai melakukan tindak pidana di bidang pajak sebagaimana dimaksud pasal 38, 39 dan 39A Undang-Undang KUP, maka pemeriksaannya tidak bisa diselesaikan dengan pemeriksaan biasa, ya, tapi nanti eskalasi pemeriksaan akan ditingkatkan dengan pemeriksaan bukti permulaan, ya, untuk mengetahui dugaan awal tindak pidana perpajakan apa yang dilakukan. Gitu ya. Nah, kalau wajib pajak sedang diperiksa biasa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka dia tidak bisa ikut program kedua ini. Ya, program PPS yang kedua ini. Kebijakan yang kedua. Yang kedua syaratnya tidak sedang dilakukan penyidikan. Ya, penyidikan ini lebih meningkat lagi eskalasinya daripada pemeriksaan bukti permulaan, ya. Kalau penyidikan ini nanti kegiatan dilakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana pajak dan ditemukan tersangkanya. Nah, jadi kita wajib pajak yang sedang dalam rangka penyidikan, ya, maka dia juga tidak bisa ikut program PPS kebijakan 2 ini. Ya, itu kira-kira. Atau sedang menjalani tindak pidana di bidang pajak, ya, nggak boleh, ya, itu kira-kira. Syarat umumnya ber-NPWP, membayar PPh final, ya, menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020, ya, mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum yang lain, ya. Yang perlu diingat untuk kebijakan 2 daripada program PPS ini hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi saja. Untuk wajib pajak badan tidak bisa memanfaatkan kebijakan 2 ini, ya. Itu kira-kira. Nah, cara menghitungnya seperti ini, ya, sama persis seperti kebijakan yang pertama. Ya, tarif dikalikan dengan nilai harta bersih. Ya, harta bersih itu apa? Harta bersih adalah harta dikurangi pokok utangnya. Ya, yang agak berbeda kalau tadi dibatasi 50% dan 75% utangnya, ya. Kalau ini nggak ada pembatasan, kelihatannya actualnya berapa, ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa dasar pengungkapan hartanya? Ya, kalau kas setara kas maka nilai nominal, ya. Sementara kalau di luar kas setara kas adalah harga perolehan, ya, harga perolehan. Yang digunakan bila tidak diketahui maka menggunakan nilai pasar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi dikembalikan lagi kepada wajib pajak. Ya, misalnya saya lupa harga perolehan saya dulu berapa, ya. Harga perolehan itu harga pada saat kita memperoleh aset tadi, Pak. Bukan harga sekarang. Tapi kita lupa, atau misalnya bukti atau dokumen tentang perolehan tadi nggak ada, gitu ya. Kita nggak tahu nih berapa nilai rupiahnya akan saya masukkan atas aset saya selain kas setara kas ini. Kita bisa pakai nilai wajar per 31 Desember 2020. Nilai wajar ini dari mana? Dikembalikan kepada wajib pajak. Silahkan use self assessment Anda pakai. Ya, kira-kira seperti itu. Dikembalikan kepada wajib pajak. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, cara membayarnya bagaimana? Nah, nanti setelah PPh final diketahui dihitung dengan cara tadi, ya, tarif dikalikan dengan nilai harta bersih, maka nanti akan ditemukan pokok pajak yang harus di-store PPh finalnya, ya, maka nanti harus Anda lakukan penyetoran ke bank persepsi. Ya, bank persepsi itu bank yang bisa bank pemerintah atau bank swasta yang melayani kegiatan lalu lintas penyetoran pajak. Ya, kira-kira begitu. Ya, nanti Anda cukup datang lewat e-billing, lewat e-billing Anda isi, ya. Anda masuk ke DJP online Anda, ya, Anda masuk ke DJP online Anda, di sana nanti ada e-billing,
ya. Lalu Anda ketik akun pajaknya sudah ditentukan, ya, 41128. Oh. Ya, akun pajaknya 41128, sementara akun setorannya nanti untuk kebijakan 1427, ya, kodenya 427, sementara kebijakan 2428. Nanti di DJP online Anda ada semua, ya. Begitu Anda masuk ke menu e-billing nanti ada semua. Yang penting Anda jangan salah kode akun pajaknya itu 413x28, ya, sementara kode jenis setorannya nanti untuk kebijakan 1427 dan kebijakan 2428, ya, jangan salah. Hati-hati sekali ya pada saat itu, pada saat Anda mengisi. Nah, pembayaran ini nanti tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Ya, misalnya pemindah bukuan itu apa? Misalnya kita punya jenis pajak yang lain, ya, jenis pajak yang lain ternyata terjadi kesalahan penyetoran misalnya, ya, terjadi kesalahan penyetoran jenis pajak yang lain. Nah, itu tidak bisa dipindah bukukan ke kode akun pajak ini untuk program PPS ini. Jadi memang harus disetor tunai ini, ya, tidak ada program PBK, ya, tidak ada kebijakan PBK untuk kasus ini. Baik, ya. Saya langsung saja ke slide 28. Materi kita banyak sekali, waktunya kurang kalau kita bahas semua. Ya. Nah, ini dia, ya. Hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta. Ya. Peserta PPS kebijakan 2, pengungkapan pajak secara sukarela, ya. Voluntary Disclosure Program (VDP). Kebijakan 2 tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum. Ya, tadi sudah dipersyaratkan, salah satu syarat untuk kebijakan 2 adalah tidak bisa mengajukan restitusi atau upaya hukum. Nah, ini perhatikan yang bawah. Wajib pajak peserta PPS yang one prestasi, ya, mencabut upaya hukumnya, maka SK-nya dibatalkan, ya. Jadi nanti setelah Anda menerbitkan, Anda mengisi SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta, ya, Anda isi di situ daftar harta Anda apa saja, ya, utang Anda berapa saja, nanti ketemulah dasar untuk menghitung PPH finalnya, dikalikan tarif, ketemu PPH final terutang, Anda setor, ya. Setelah itu nanti akan dilakukan kegiatan penelitian sedikit oleh DJP dan nanti akan diterbitkan SK namanya, surat keterangan, ya, surat keterangan. Ya, jadi produk yang diterbitkan oleh DJP nanti adalah SK, ya, surat keterangan. Nah, surat keterangan ini bisa dibatalkan, ya, apabila ternyata peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 2 ini one prestasi, ya, begitu kira-kira, ya, gitu kira-kira. Nah, bagaimana tata caranya pelaporannya? Ya, tata cara pelaporan di SPT kita setelah kita mengikuti program ini. Harta bersih yang kita ikutkan program ini nanti ditambahkan menjadi saldo laba ditahan. Ya, kalau wajib pajak orang pribadi ini melakukan pembukuan tentunya. Ya, jadi kalau melakukan pembukuan nanti di sana ada salah satu yang harus disampaikan di SPT sebagai lampirannya adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan neraca dan rugi laba, ya, neraca atau laporan posisi keuangan. Di situ nanti akan ada saldo laba ditahan. Nah, disitulah dimasukkan, ya, seperti program TA dulu, ya. Atau yang kedua sebagai harta atau utang, SPPH dilaporkan sebagai harta atau utang baru, ya, yang akan kita masukkan di SPT tahun 2022. Ya, karena program ini diadakan di tahun 2022, maka nanti harta atau utang yang kita ungkap di program ini kita laporkan di SPT tahunan tahun 2022 yang akan disampaikan di tahun 2023 tahun depan. Ya, itulah kesederhanaan tadi. Kita tidak perlu membongkar SPT-SPT yang lama kita untuk dibetulkan, nggak usah. Ya, kita masukkan saja di tahun pajak 2022 yang akan disampaikan di 2023 nanti SPT-nya. Ya, ini khusus kebijakan 2, ya. Kebijakan 1 dan 2. Nah, apabila harta tadi selain kas dan setara kas, ya, hartanya berupa misalnya bangunan, kendaraan, aset-aset lainnya yang tangible aset, maka kebijakannya adalah tidak dapat disusutkan, ya, atau diamortisasi.
Ya, kalau dia aktiva berwujud, tangible asset tidak dapat disusutkan, tapi kalau dia aktiva tidak berwujud atau intangible asset, dia tidak dapat diamortisasikan. Ya, ini persis seperti kebijakan tax amnesty tahun 2016 yang lalu. Ya, ya. Kira-kira itu Pak Pendeta paparan sederhana saya terkait program pengumuman pajak sukarela ini. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan wajib pajak dan jemaat POK KP tercinta Iya. bisa memanfaatkan ya waktu yang tinggal beberapa minggu ini. Iya, iya. Ya, Iya. silakan, karena tujuan akhir pada program ini adalah DJP dalam hal ini pemerintah ingin tercipta voluntary compliance ya. Kepatuhan sukarela daripada wajib pajak sangat besar diharapkan dapat segera terwujud di Indonesia ini ya. Alangkah luar biasanya negara kita apabila voluntary compliance ini tercipta Pak Pendeta ya. Tidak ada masalah yang terlalu berat mungkin yang tidak bisa kita selesaikan secara bersama-sama kalau kita bergandengan tangan ya untuk memajukan negeri kita. Salah satunya adalah dari sektor perpajakan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan sampaikan sedikit tentang formulirnya Pak Pendeta. Silakan ya, saja, jadi biar nanti jemaat bisa dapat gambaran formulirnya kira-kira seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Pendeta. Baik. Ya, ini jemaat yang terkasih, inilah SPPH. Ya, inilah surat pemberitahuan pengungkapan harta bersih. Ya, ini nanti jemaat dan para wajib pajak bisa masuk ke DJP online. Ya, begitu masuk ke DJP online, Anda aktifkan menu PPS, ya, program pengungkapan sukarela. Ya, setelah Anda aktifkan menu itu, Anda keluar kembali, lalu masuk lagi. Ya, nanti langsung ada di dashboard DJP online Anda. Ya, nanti begitu Anda buka PPS, ini yang pertama keluar. Ya, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, ya, nanti bisa Anda pelajari ya di sana ya. Ini nanti ngeling ya teman-teman ya. Nanti yang kita isi adalah lampirannya. Nanti ini ngeling semua ke sini. Ya, nanti ngeling semua ke sini. Data-data misalnya nama, NPWP sudah ada. Ya, sudah nggak perlu diisi lagi ya. Karena sudah masuk ke DJP online kita masing-masing. Ya, sesuai dengan NPWP kita masing-masing. Ini ya surat pemberitahuan pengungkapan harta bersih. Ya, ini tadi ini gambaran utuhnya ya. Oke. Next. Nah, inilah lampirannya teman-teman ya. Lampiran untuk SPPH tadi ya, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Ya, panjang, ini nanti panjang dia. Memanjang dia ya. Memanjang ke kanan. Ya, nanti yang kita informasikan di sini adalah nama-nama harta yang kita ungkap dan utang ya, utang yang kalau kita ada ya. Ikuti saja ya, ikuti saja formulir ini yang Anda isi ya, kira-kira begitu. Lalu ya, ini masih lanjutan yang tadi. Ya. Nah, setelah nanti Anda isi ya, setelah Anda isi formulir-formulir yang ada di JP online tadi, nanti akan diterbitkan surat keterangan, ya, yang diterbitkan oleh DJP. Surat keterangan inilah bukti Anda sudah mengikuti program PPS ini, ya. Nanti surat keterangannya seperti itu ya, sebelah kiri, ya. Sementara sebelah kanan adalah lampirannya, ya, lampiran harta apa saja yang Anda ungkap. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Anda dapat ini dan mungkin langsung masuk ke DJP online kita masing-masing. Ya. Tapi fisiknya dikirim juga ke rumah, Pak? Paperless ya kelihatannya ya. Tinggal ngeprint aja ya kira-kira mungkin ya. Kalau dulu tax amnesty jilid pertama dikirim pos ya, kira-kira begitu. Sekarang udah serba digital. Ya, mungkin sudah masuk ke DJP online kita masing-masing. Ya. Nah, ini kalau kita ada repatriasi ya, repatriasi. Jadi gini teman-teman. Kalau kita punya harta di luar negeri, lalu harta tadi kita bawa ke dalam negeri, ya, kita bawa ke dalam negeri, itu namanya repatriasi. Nah, wajib pajak yang melakukan repatriasi ini nanti wajib menyampaikan laporan realisasinya.
Ya, juga bukan hanya cuma declare ya di SPPH-nya bahwa saya akan repatriasi, tidak, tapi harus ada laporan realisasi. Terus jelas. Ya, laporan realisasinya benar nggak harta ini benar-benar dibawa masuk ke dalam negeri. Nah, laporan realisasi ini harus dilakukan setiap tahun nanti pada saat kita menyampaikan SPT tahunan. Ya, ini menyusul nanti ya, laporan ini akan menyusul pada saat kita menyampaikan SPT tahunan. Ya, jadi pada saat kita menyampaikan SPT tahunan 2022 untuk tahun pajak 2022 yang akan disampaikan di 2023, nanti ini harus dilampirkan Pak Pendeta. Ya, gitu ya. Itu kira-kira. Ya, ini juga laporan realisasi investasi. Ya, jadi kalau teman-teman jemaat atau teman-teman wajib pajak mengisi SPPH, lalu di situ pilihannya akan menginvestasikan harta yang diungkap tadi ya ke dalam bentuk portofolio ya tadi SBN atau renewable energy ya atau hilirisasi SDA gitu ya. Itu maka nanti juga harus buat laporan realisasi investasinya. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, untuk investasi dan realisasi repatriasi tadi ada holding period namanya 5 tahun. Artinya apa? Kita tidak boleh ngapa-ngapain uang itu atau dana itu. Ya, holding period. Ya, begitu kita sudah bawa masuk ke Indonesia, kita nggak boleh bawa keluar lagi. Ya, 5 tahun. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ya, kira-kira begitu. Ya, itu salah satu kebijakan daripada pemerintah untuk program ini. Ya. Nah, ini tadi yang kode akun pajak ya, jangan sampai salah setor. Ini hati-hati sekali. Ya, untuk kode akun pajaknya adalah 413x28. Ya. Untuk kode jenis setoran ya, untuk kebijakan 1427, sementara untuk kebijakan 2428. Ini semua nanti sudah ada pilihannya di DJP online kita di menu PPS-nya. Ya. Untuk tahun pajak nanti Anda klik untuk kebijakan 2022 tahun pajaknya ya. Kalau ditanya tahun pajaknya di e-billing, pada saat kita bayar e-billing, pada saat kita meng-create e-billing nanti akan ditanya kebijakan berapa. Kalau kebijakan 1 nanti Anda ketik tahun pajak 2022. Ya, kalau ikut kebijakan 2 tahun 2020. Itu saja Pak Pendeta yang bisa saya bagikan kepada para jemaat terkait program pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure program ini. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan ke wajib pajak ya, dan bisa bermanfaat bagi wajib pajak dan jemaat POKP tercinta. Siap. Stop dulu. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Novianto Indra Setiawan tadi, saya mengamati, mencermati dari awal ya sampai selesai podcast ini, saya melihat bahwa justru sebenarnya pemerintah memudahkan ya masyarakat untuk memberikan laporan PPS ini, dan ini sangat bermanfaat. Menurut saya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan kiranya kita sebagai wajib pajak ya mempergunakan kesempatan ini dengan baik, dan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kami melalui kolom komentar. Bapak Ibu bisa chat di situ apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala, juga bisa menghubungi langsung ya. Jemaat bisa menghubungi langsung Bapak Novianto Indra Setiawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Novianto. Luar biasa edukasi yang diberikan bagi kita semua hari ini ya. Saya percaya juga Bapak Ibu terberkati ya, atau mendapatkan edukasi yang baik lagi, karena kalau kita lihat jarang edukasi-edukasi seperti ini Pak, yang sedetail ini. Maka kami sangat berterima kasih kepada Pak Novianto. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan Pak Novi dan juga pelayanan, juga keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.